Oke guys, kali ini kita akan bahas sesuatu yang lebih menarik, yaitu tentang compounding interest. Apa itu compounding interest? Compounding interest itu sebenarnya simpel aja. Compounding interest ini merupakan bunga berbunga. Apa itu bunga berbunga? Kita analogikan, kita punya uang tahun pertama itu 1 juta. Bunganya anggap saja 10%. Berarti kita dapat bunga berapa? 100.000. Betul? Tahun kedua, kalau kita memasukkan nilai yang sama, bunganya tetap 100.000. Tapi yang namanya compounding, apa yang sudah kita dapat, kita masukkan kembali. Berarti tahun kedua, nilainya start dari 1.100.000. Bunganya 10%, sehingga mendapatkan nilai yang lebih tinggi, 110. Dan seterusnya. Jadi totalnya dapatkan 210, bukan 200.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu compounding interest. Ini merupakan bunga berbunga yang akan teman-teman rasakan manfaatnya ketika teman-teman sudah melakukan itu lama. Bertahun-tahun itu compoundingnya tinggi gitu. Oke, coba kita kasih analogi lagi ya. Kita hapus dulu. Sisihkan uang investasi senilai 1 juta per bulan. Bunganya kita anggap 12% ya. Kita masukkan ke saham ya. Kurang lebih average-nya 12%. Dari uang 1 juta per bulan. Misalnya teman-teman ini sisihkan selama 25 tahun. Selama 25 tahun, angka yang teman-teman dapatkan itu hanya dengan 1 juta per bulan, berarti 12 juta per tahun. Selama 25 tahun teman-teman compounding itu nilainya 1.878.846.626. Kalau misalnya teman-teman tidak compounding, cuman tabungan biasa ya, masukin di bawah bantal, berarti selama 25 tahun 12 juta per tahun kali 25 ya, hanya dapat 300 juta. Jauh banget ya kalau nggak diinvestasikan ya. Jadi inilah pentingnya kenapa harus investasi gitu. Tapi, ada tapinya, teman-teman harus bisa mendapatkan return yang memang konsisten 12%. Kalau teman-teman tidak mendapatkan return 12%, ini tidak bisa. Kenapa? Oke, mari kita analogikan. Misalnya selama 25 tahun, return itu 12%. Konsisten, itu bisa dapat 1,8 miliar tadi. Tapi apabila di tahun ke-8, tahun ke-13, dan tahun ke-18, teman-teman ini return-nya itu minus 20%. Anggap saja di tahun ini, tahun-tahun tersebut lagi market crash, lagi kurang beruntung. Teman-teman tahu nilai daripada compounding interestnya jadi berapa pada tahun ke-25? Oke, ini asumsi seperti tadi, return 12%. Teman-teman sisihkan 1 juta per bulan, berarti 1 tahun 12 juta. Tahun pertama sampai tahun ke-7, nilai investasi teman-teman 130.672.274. Oke, tahun ke-8 karena returnnya minus 20%,
Jadi portofolio teman-teman berarti otomatis turun juga 117, 764, 126. Tahun ke-9 sampai dengan tahun ke-12, berarti ini normal lagi ya, 12%. Portonya naik dong. Jadi 251, 085, 002. Tahun ke-13 seperti yang kita asumsikan tadi, turun 20%. Berarti porto teman-teman menurun jadi 216, 183, 711. Lanjut tahun 14 sampai 17, ini returnnya konsisten lagi 12%, meningkat menjadi 409, 759, 623. Kemudian dari sini tahun ke-18 returnnya turun 20%, 345, 876, 731. Dari tahun 19 sampai tahun ke-25 ya, terakhir ya. Harusnya kan tadi kita hitung sama-sama kalau konsisten 12% per tahun, teman-teman dapat 1,8 M. Ternyata hasilnya 928, 513, 997. Loss 50%. Bayang ya. Jadi kalau misalnya compounding itu, kalau misalnya kita disrupt compoundingnya, kita cut di tengah walaupun cuma 3 ya, itu compoundingnya langsung gagal gitu. Karena balik lagi, bunga berbunga. Kalau ada 1 tahun yang turun, otomatis akan mengimpact kepada tahun berikutnya. Porto Anda turun semua. Jadi pentingnya kita lakukan diversifikasi. Pentingnya kita lakukan apa yang namanya konsisten gitu. Jadi selama itu konsisten, walaupun returnnya gak gede-gede banget, cuma 12%, yang penting tidak loss di 1 tahun, maka uang Anda itu pasti akan berlipat-lipat ganda. Percuma return yang tinggi, fantastis 20-30%, tapi tiap 2 tahun atau 3 tahun sekali returnnya turun 20%, itu gak ada gunanya. Pasti akan kalah dengan orang yang konsisten returnnya dan tidak minus di 1 tahun tertentu. Oke, kurang lebih seperti itu compounding interest. Apabila ada pertanyaan, silakan kita diskusikan di kolom chat. See you on the next video.